Anda menyaksikan konten Top 5. Saya Alia Fatina. Ini dia berita paling penting pekan ini. Ringkas dan langsung saja ke intinya. Kehadiran kapal perang milik Amerika Serikat terdeteksi melintas di Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kemunculan kapal perang Amerika Serikat di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia itu menarik perhatian. Muncul pertanyaan, apakah ini sekedar patroli rutin atau bagian dari misi yang jauh lebih besar? Kapal perang Amerika tiba-tiba muncul di dekat Indonesia sekadar lewat atau ada misi tersembunyi? TNI Angkatan Laut membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan strategis Indonesia. Kapal tersebut adalah USS Miguel Keit, yang terdeteksi berada di perairan Timur Belawan pada Sabtu, 18 April 2026. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Tunggul, kapal itu terpantau melalui Sistem Automatic Identification System atau AIS, dengan arah pelayaran ke barat laut. TNI AL menegaskan, keberadaan kapal perang tersebut merupakan bagian dari aktivitas pelayaran internasional yang sah. Kapal itu disebut tengah menjalankan hak lintas transit sesuai aturan United Nations Convention on the Law of the Sea. Selat Malaka sendiri memang dikenal sebagai jalur pelayaran internasional vital yang menghubungkan berbagai kawasan dunia. Namun, kemunculan kapal ini sempat memicu spekulasi. Sebelumnya, media internasional melaporkan bahwa militer AS tengah memperluas operasi pemburuan kapal tanker yang terkait Iran hingga ke kawasan Indo-Pasifik. Isu ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Staf Gabungan AS, dan Caine, yang menyebut adanya upaya pencegahan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak ilegal. Meski begitu, TNI AL tidak memberikan konfirmasi apakah keberadaan USS Miguel Keit terkait langsung dengan operasi tersebut. Pertanyaannya, apakah ini sekadar lintasan biasa atau bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar? Kita beralih ke kabar berikutnya. Harga BBM kembali naik, tapi tidak semuanya. Di saat sejumlah BBM non-subsidi melonjak tajam, Pertamax justru ditahan. Apa alasannya? Harga BBM naik lagi. Tapi kenapa Pertamax justru tidak ikut naik? PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai 18 April 2026. Kenaikan ini berlaku untuk 3 jenis BBM, yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 diputuskan tetap. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini mengikuti aturan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada keputusan Menteri SDM nomor 245 tahun 2022, yang menyatakan harga BBM non-subsidi harus mengikuti kondisi pasar global, termasuk harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Kenaikan ini juga tidak lepas dari lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Secara rinci, harga Pertamax Turbo kini naik menjadi Rp19.400 per liter. Dex Lite melonjak ke Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex kini menyentuh Rp23.900 per liter. Di sisi lain, Pertamax tetap di harga Rp12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 bertahan di Rp12.900 per liter. Untuk BBM subsidi juga tak mengalami kenaikan, seperti Pertalite yang tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Menurut Pertamina, keputusan menahan harga Pertamax diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, karena jenis BBM ini paling banyak digunakan. Pertamina juga memastikan akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Penyesuaian harga BBM memang dilakukan secara berkala oleh Badan Usaha SPBU yang mengacu pada pergerakan harga minyak mentah di pasar global. Beberapa jenis BBM non-subsidi pun mengalami kenaikan seiring bergejolaknya harga energi akibat perang di Timur Tengah. Selain Pertamina, kenaikan harga juga terjadi di SPBU BP, BBM BP Ultimate Diesel bahkan melonjak hingga Rp25.560 per liter. Di sisi lain, SPBU Vivo memilih belum menaikkan harga. Harga Revo 92 masih bertahan di Rp12.390 per liter, meski beberapa jenis BBM lainnya dilaporkan kosong atau terbatas. Sementara itu, SPBU Shell justru menghadapi kondisi berbeda. Sejumlah produk BBM seperti Shell Super hingga V-Power dilaporkan kosong di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan dampak nyata gejolak harga minyak dunia terhadap pasar energi dalam negeri. Perbedaan strategi antar SPBU pun kini terlihat jelas, ada yang menaikkan harga, ada yang menahan,
Dan ada pula yang kehabisan stok. Motor bensin bakal hilang dari jalanan Indonesia. Pemerintah mulai menyiapkan langkah besar. Semua motor beralih ke listrik. Kebijakan ini bukan sekedar wacana, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah wajah transportasi nasional. Lalu, seberapa serius rencana ini dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kejaksaan Agung kembali bikin gebrakan. 2 kasus besar sekaligus dibongkar, mulai dari dugaan TPPU hasil suap hingga korupsi di sektor nikel. Yang mengejutkan, uang belasan miliar rupiah berhasil disita. Apa saja fakta di balik kasus ini? Sejauh mana dampaknya? Uang belasan miliar, emas batangan, dan aset misterius, semuanya terbongkar dalam satu operasi Kejaksaan Agung. 2 kasus besar langsung diungkap dalam sehari, dari pencucian uang hasil suap hingga dugaan korupsi tambang nikel. Siapa saja yang terlibat, dan bagaimana skemanya dibongkar? Kejaksaan Agung melalui tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus kembali membuat gebrakan. Pada Kamis, 16 April 2026, penyidik menetapkan 2 tersangka baru dalam 2 perkara besar yang berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kasus pertama adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari kasus suap dan gratifikasi. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan seorang pihak swasta berinisial AW sebagai tersangka. AW diduga berperan menyembunyikan aset milik terpidana dalam kasus suap, yakni Zaroff Richard. Modusnya cukup rapi. Aset berupa sertifikat tanah, deposito, uang tunai, hingga emas batangan dititipkan dan dikelola melalui pihak AW. Dari hasil penggeledahan di kantor AW di wilayah Jakarta, penyidik menemukan berbagai dokumen penting dan barang bukti. Mulai dari sertifikat tanah dalam jumlah besar, uang tunai, hingga emas batangan yang diduga kuat merupakan hasil tindak pidana korupsi. Yang menarik, penyidik menyebut bahwa sejak awal AW sudah mengetahui bahwa aset-aset tersebut berasal dari praktik suap. Namun, tetap bersedia menyimpan dan mengelola untuk menyamarkan asal-usulnya. Karena itu, AW dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal berupa suap yang dilakukan oleh Zaroff Richard. Seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam konferensi pers disebut merupakan bagian dari perkara TPPU ini. Masuk ke kasus kedua, pada hari yang sama, penyidik juga menetapkan tersangka berinisial HS dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kasus ini berlangsung dalam rentang panjang, dari tahun 2013 hingga 2025. Artinya, praktik yang diduga terjadi bukan hanya sesaat, tapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam konstruksi perkara, disebutkan bahwa sebuah perusahaan tambang mengalami persoalan dalam perhitungan kewajiban PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Untuk mencari jalan keluar,
perusahaan tersebut diduga bekerja sama dengan HS untuk mempengaruhi kebijakan. Tujuannya agar perhitungan kewajiban bisa diubah atau dikoreksi melalui mekanisme tertentu. Dalam proses tersebut, HS diduga menerima uang sekitar 1,5 miliar rupiah dari pihak perusahaan. Tak hanya itu, saat dilakukan penggeledahan di rumah HS, penyidik juga menemukan uang tunai dalam jumlah besar, diperkirakan mencapai 11 rupiah hingga 12 miliar rupiah. Selain uang, ditemukan pula aset lain seperti emas batangan dan berbagai sertifikat, termasuk sertifikat tanah dan kebun sawit. Atas perbuatannya, HS dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi, termasuk pasal suap dan gratifikasi. Saat ini, kedua tersangka telah resmi ditahan. AW ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sementara HS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing untuk 20 hari ke depan. Harga BBM diesel melonjak tajam, dan efeknya mulai terasa ke pasar mobil bekas. SUV diesel populer seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport dikabarkan terancam turun harga. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini jadi peluang atau justru risiko bagi konsumen? Kenaikan harga bahan bakar diesel non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex mulai memicu kekhawatiran di pasar mobil bekas, khususnya segmen SUV diesel. Sejak 18 April 2026, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga BBM. Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Dexlite kini mencapai Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex menyentuh Rp23.900 per liter. Lonjakan harga ini tentu berdampak langsung pada biaya operasional kendaraan diesel, yang selama ini dikenal irit untuk perjalanan jarak jauh. Dampaknya, pasar mobil bekas mulai bergerak. Andi, pemilik showroom Jordi Motor di MGK Kemayoran, menyebut harga SUV diesel bekas seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport berpotensi melemah. Menurutnya, saat ini memang belum terlihat penurunan signifikan, namun kondisi bisa berubah dalam waktu dekat. Stok mobil diesel bekas di pasaran masih cukup banyak, sehingga harga sementara tertahan. Tapi jika permintaan mulai turun, penyesuaian harga hampir pasti terjadi. Para pedagang pun mulai mengambil langkah aman. Mereka cenderung menahan pembelian unit baru dan fokus menjual stok yang ada. Bahkan ada indikasi sebagian pedagang ingin melepas mobil diesel lebih cepat untuk menghindari risiko penurunan harga lebih dalam. Meski begitu, penurunan harga yang terjadi di awal bisa saja hanya efek panic selling. Pasalnya, SUV diesel seperti Fortuner dan Pajero Sport masih memiliki pasar kuat. Kendaraan ini tetap diburu karena ketangguhan, torsi besar, dan kemampuan menjelajah jarak jauh. Artinya, meski tekanan harga mulai terasa, segmen ini belum tentu benar-benar runtuh. Itu dia konten Top 5 hari ini. Untuk update berita ekonomi dan bisnis lainnya, terus pantau Kontan TV. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.